Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraili dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, NIM 200510428. Perkenankanlah saya di sini akan mempresentasikan mengenai studi kasus saya, Koperasi Bina Raharja. Berikut presentasinya. 1. Profil koperasi. Latar belakang berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja cabang Kabupaten Kebumen adalah terbentuk pada tanggal 8 Mei 1944 di Kelurahan Kewedusan, Kabupaten Kebumen. Dihadiri beberapa calon anggota yang sebelumnya sudah terbentuk prakoperasi dari beberapa pengusaha di daerah setempat. Dalam rapat tersebut, terbentuk beberapa kepengurusan KSP Bina Raharja dan telah memperoleh persetujuan Badan Hukum Provinsi Jawa Tengah dengan nomor Badan Hukum 12198 BH 71994. Dari tahun ke tahun, Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja cabang Kabupaten Kebumen selalu berkembang. Yang kedua, bidang usaha. Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja didirikan pada tanggal 31 Mei 2007 yang awalnya hanya melayani kredit mingguan, kemudian berkembang menjadi kredit bulanan. Koperasi ini juga mempunyai visi misi untuk mencapai tujuan dari koperasi tersebut. Yang ketiga, sistem organisasi. Setiap perusahaan atau badan usaha mempunyai struktur organisasi yang bertujuan untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam koperasi tersebut. Sebuah koperasi dengan lembaga keuangan lain pada dasarnya sama, memiliki struktur organisasi. Akan tetapi, tugas dari setiap jabatan atau posisi antara koperasi dan organisasi keuangan tidak sama. Sistem organisasi Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja memiliki 3 struktur utama, yaitu terdiri dari rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Adapun ketiganya memiliki ikatan yang terhubung, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Yang keempat, sumber daya manusia atau keanggotaan. Struktur organisasi sebagai sebuah koperasi simpan pinjam Bina Raharja mempunyai pengurus dan pengawas. Susunan pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja yang diketuai oleh HM Atna Tugiman, Sekretaris Sukisno SE, Bendahara Setyoyani SE. Kemudian susunan pengawas yaitu Ketua HA Pamindo DA, anggota H. Muhammad Supana SE, anggota H. Supriyadi EP SE. Yang kedua, permasalahan dan kebutuhan koperasi. Manajemen sumber dana koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja bersumber dari 1. Modal sendiri, yaitu yang dihimpun dari intern Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja itu sendiri. Yang pertama, simpanan pokok, yaitu simpanan yang diperoleh dari anggota ketika pertama kali masuk menjadi anggota koperasi, dibayarkan hanya 1 kali.
Yang kedua, simpanan wajib, yaitu dibayarkan oleh anggota pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, dana SHU yang dikumpulkan dari penyisihan hasil usaha koperasi simpan pinjam. Yang kedua, cadangan modal terdiri dari 1. Cadangan modal SHU, yaitu modal yang dihimpun dari keuntungan bersih SHU setiap tahun sesuai dengan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja. Kedua, cadangan resiko kredit, yaitu modal yang dihimpun dari penyisihan pendapatan kotor sebelum diproses menjadi SHU bersih. Yang ketiga, modal hibah atau donasi, yaitu modal yang diterima dari lingkungan anggota pengurus maupun lembaga-lembaga lain. Yang ketiga, modal pinjaman terdiri dari 1. Modal pinjaman dari anggota, yaitu simpanan sukarela yang diperoleh dari anggota. Kedua, modal pinjaman dari bukan anggota. Pinjaman ini bukan dari pinjaman bank atau lembaga keuangan yang lain. 3. Analisis 7 prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kelima, kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Yang keempat, rekomendasi inovasi bisnis, organisasi dan sumber daya manusia koperasi. 1. Rekomendasi inovasi bisnis. Semakin meningkatkan komitmennya terhadap peningkatan mutu dan kualitasnya dengan meningkatkan berbagai sarana fasilitas yang mendukung kelancaran koperasi. Karena lingkup usahanya dalam bentuk simpan pinjam, maka kendala yang dihadapi banyak yang muncul terkait dengan kompetisi lembaga perbankan. Yang kedua, organisasi. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan. 2. Mengurangi permasalahan koperasi. 3. Menambah modal koperasi. Yang ketiga, sumber daya koperasi. Rekomendasi untuk sumber daya koperasi yaitu dengan meningkatkan jumlah anggota koperasi, memaksimalkan kegiatan promosinya. Melaksanakan kegiatan promosi membutuhkan banyak biaya. Agar meminimalisir biaya kegiatan untuk promosi koperasi simpan pinjam Bina Raharja tidak perlu menggunakan semua media sosial. Harus meningkatkan jumlah anggota setiap bulannya. Strategi dalam melakukan kegiatan promosi pun harus ditetapkan agar mencapai tujuan. Tingkat persaingan antar koperasi di Kebumen sangat ketat. Media promosi yang digunakan adalah brosur, koran, radio, dan kalender tahunan. Yang kelima, rekomendasi Business Model Canvas Koperasi. Business Model Canvas atau BMC adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai. Bisnis model kanvas dapat dipergunakan dalam semua bentuk bisnis, dengan berbagai sektor usaha untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Apabila telah diketahui kekuatan dan kelemahan suatu bisnis, maka
akan dengan mudah dan cepat dalam menganalisis kebutuhan dan keuntungannya. Kanvas ini membagi menjadi 9 buah komponen utama. Yang pertama, customer segment atau segmentasi pelanggan. Kedua, customer relationship, hubungan pelanggan. Ketiga, channel atau saluran. Keempat, revenue stream atau aliran pendapatan. Kelima, value proposition atau proposisi nilai. Keenam, key activities atau aktivitas utama. Ketujuh, key resource atau sumber daya utama. 8. Cost structure atau struktur biaya. 9. Key partner atau kemitraan utama. Yang keenam adalah rekomendasi, visi, rencana, strategis, dan rencana bisnis operasi. 1. Rekomendasi visi. Adapun visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja, yaitu visi Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja sebagai koperasi terpercaya, mandiri, dan tangguh. Misinya 1. Mensejahterakan anggota dan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan mandiri. Yang ketiga, mengurangi pengangguran produktif dengan membuka lapangan kerja. 4. Bermanfaat di masyarakat dan di segala bidang. Yang kedua, rencana strategis. Rencana strategis atau rentra Kementerian dan Usaha Kecil Menengah tahun 2020 sampai 2024 merupakan salah satu dokumen sebagai acuan atas pelaksanaan seluruh kebijakan dan program dalam upaya mendukung pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan koperasi dan UMKM kedepannya diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan kewirausahaan. Di Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja, sebaiknya ditambah lagi target kinerjanya, tetapi tetap diimbangi dengan kemampuan anggota koperasi agar tetap menciptakan kondisi yang kondusif serta nyaman. Tujuan penambahan tersebut adalah agar koperasi semakin maju. Ketiga, rencana bisnis koperasi. Yang pertama, pinjaman. Yang kedua, pendanaan. Yang ketiga, teknologi informasi atau IT dan operasional. Yang keempat, human resource management. Yang kelima, compliance. Sekian presentasi saya mengenai studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.